Jalla, marilah kita buka ngaji pendidikan pada malam hari ini membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara berikutnya, langsung pemaparan materi dengan tema berkahnya belajar sains Islam dan bahayanya belajar sains sekuler yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Insinyur Budi Hadianto MPD. Kepada beliau waktu dan tepat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Mukmin bin Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Marilah kita sama-sama memulai kajian malam hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang sampai hari ini ngaji pendidikan ini masih terus eksis, bahkan terus bertambah ya. Moga-moga ini keberkahan buat kita semua, keberkahan bagi Dewan Dakwah, keberkahan bagi orang yang cinta ilmu, yang senantiasa ingin mengkaitkan dirinya kepada ilmu, dan dengan ilmu itulah kita akan berdakwah, akan beraktivitas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Baik, ini katanya disuruh menjelaskan panjang lebar ini ya. Saya bikin slide-nya sampai berapa ini ya? 56 ya. Padahal tadi berapa menit, Ustaz? 1 jam ya. 1 jam itu berarti 1 slide 1 menit gitu. Baik, semoga masih bisa kalau enggak insya Allah materinya kita share ke teman-teman nanti, sebagian dibaca sendiri saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin share screen ya. Ini beberapa teman-teman yang barangkali mengikuti kuliah saya di Ibnu Khaldun atau di INSIS ya barangkali ya, itu ada beberapa yang sudah pernah saya sampaikan, ya, beberapa materinya, mohon dimaklumi ya, karena memang apa namanya ya, kajian ini kan sifatnya terus berkembang. Baik, ini judul yang diberikan oleh Ustadz Ardian Husaini ya, berkahnya belajar sains Islam dan bahayanya belajar sains sekuler. Sebetulnya ini sudah kajian yang kesekian kali ya, kalau melihat judulnya seperti ini, artinya kita sebetulnya sudah selesai membicarakan apa itu sains Islam, apa itu sains sekuler, apa ya ada pembagian seperti itu, bukanlah sains itu sama gitu ya. Kalau matahari terbit dari timur, menurut sains gitu ya, apakah menurut Islam beda gitu ya. 2 tambah 2 itu kalau menurut sains Islam berapa sih gitu kan? Apa bukannya 4? Sudut segitiga itu berapa ya? Sudut segitiga itu 180 derajat ya. Ya, apakah kalau menurut Islam jumlahnya berapa gitu? Nah ini pembicaraan ini sebenarnya sudah selesai ya, artinya sudah pernah kita jelaskan, tapi nggak apa-apa nanti kita ulang. Baik teman-teman sekalian, sekedar memperkenalkan diri ya, saya lihat banyak adik-adik kita yang baru, yang barangkali belum mengenal saya gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Budi Handrianto. Saya di Dewan Dakwah ini sebagai Ketua Bidang Program Kaderisasi Ulama Dewan Dakwah Pusat, ya, yang alhamdulillah dari sejak digulirkan pertama kali tahun 2007 ya sudah menghasilkan 264 ya 264 magister dan 76 ya kalau tidak salah ya Pak Suidat, ada nggak itu? 76, atau kalau sama yang belum lulus ada 82 doktor.
insya Allah dalam minggu-minggu ini ada 3 yang akan lulus lagi, ya, doktor. Kemudian saya sehari-hari juga sebagai dosen di Universitas Ibnu Khaldun di program studi Doktor Pendidikan Agama Islam. Ya, saya mengampu mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Ya. Selain itu saya juga peneliti di INSIS, ya. INSIS ini lembaga dakwah di bidang pemikiran Islam, ya. Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization. Nah, ini kajian-kajian keilmuan. Nah, kebetulan saya bidang Islamic Science. Nah, ada 2 referensi, ya. Tentunya saya harus pede ya untuk menampilkan apa yang sudah saya tulis, ya. Jadi referensi utamanya, ya, silahkan kalau antum sekalian berminat, ya, bisa menghubungi INSIS karena dua-duanya ini diterbitkan oleh INSIS, ya, buku Islamisasi Sains, sebuah upaya mengislamkan sains barat modern. Ya, dan satu lagi ini Islamic Science, paradigma, fakta, dan agenda. Ini merupakan kumpulan tulisan, ya, di mana saya salah seorang kontributor di situ. Apabila ada yang masih ragu gitu, ya, apa ya ada sains Islam, ya, seperti apa sih, mungkin baru pertama kali dengar gitu, ya. Sebentar saya ingin menunjukkan. Jadi banyak buku-buku, ya. Ini sekedar mungkin antum lihat di belakang saya, ini bukan virtual background ini, ya. Ini perpustakaan pribadi saya. Ya, ini semuanya apa namanya seluruh ruangan, ya, ini terisi buku semua. Ini sampai mati ini ininya. Nah, ya. Nah, ada banyak buku karena ini perpustakaan pribadi, saya lebih mengkhususkan buku-buku tentang ilmu, tentang Islamic Science, tentang filsafat ilmu dan sebagainya, ya. Ini ada beberapa contoh tentunya, ya. Kalau antum berminat, ya, silahkan mampir ke rumah saya di Bekasi, ya, di Pekayon Taman Senturi 2, ya, silahkan kalau ingin baca-baca karena kita mempersilahkan membaca, ya. Tidak untuk dibawa pulang, ya. Kata orang kan hanya orang bodoh yang meminjamkan buku, gitu. Tapi ada yang lebih bodoh lagi, yaitu meminjam buku dan dikembalikan. Karena apa? Karena biasa kalau meminjam buku itu nggak balik. Ya, ini buku apa namanya Islamic Science and Illustrated Study, ya, karangan Syed Hussein Nasr, ya. Ini saya kutip di disertasi saya karena disertasi saya tentang Nasr ini, ya. Kemudian ini ada proceeding, ya, dari Malaysia, Islamic Science and the Contemporary World, ya. Ada 2 jilid. Yang jilid pertama Islamic Science and in Contemporary Education, kemudian Islamic Science in Tertiary Education, ya. Ini tebal-tebal semua, ya, hampir 1000 halaman, ada 2 jilid. Kemudian ini ada disertasi bagus, ya, saya lagi nyari bukunya, ya. The Fate of Islamic Science Between the 11th and 16th Century, ya. Apa namanya, sains Islam antara abad ke-11 sampai ke-16, ya. Nah, ini yang dari dulu, ini waktu saya mahasiswa juga sudah diterbitkan, ya, judulnya Sains dan Peradaban di Dalam Islam, ya, karangan Nasr juga, ya. Kemudian Nasr ini karena dia pakar di bidang History of Islamic Science, ya. Dia nulis juga tentang Islamic Cosmology Doctrine, ya. Ini disertasinya dia waktu di Washington University, ya. An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, ya. Nah, ada banyak jurnal juga, ya. Ini jurnal-jurnal yang dikomandai oleh Dr. Adi Setia, ya. Ini kebetulan saya cuma punya 3, ya, tapi masih aktif terbit, ya, Islam and Science. Dan ini luar biasa nih, yang mutunya ini kalau sekarang itu udah di atas Scopus lah ini. Ya. Kemudian ada Cemil Agdogan, Islam and Science in Islam and West, ya.
Kemudian Muzaffar Iqbal nih dari Malaysia ya, ini Science and Islam. Kemudian eh, Esposito ya, dia nulis Science Islam ya. Kemudian ada juga Howard Turner, Sains Islam yang mengagumkan, dan apa ini ya? Oh, ini Maurice Bucaille ya, yang banyak mempengaruhi ayatisasi ya, yang mengkaitkan antara sains modern dengan Al-Quran ya. Bible, Quran, dan sains modern ini wajib baca ya. Dulu waktu saya kuliah di IPB ini harus dibaca oleh semua mahasiswa Muslim ya. Baik, kayak saya lanjutkan. Kira-kira itu kalau berminat ya, silahkan kalau mau nulis skripsi, tesis, disertasi ya dengan bahan-bahan seperti itu, insya Allah saya lengkap. Baik, kita lanjutkan. Sebelum masuk tentang pembahasan sains Islam, kita harus meyakini ya bahwa Islam ini agama yang sempurna yang menjelaskan segala sesuatu ya, tibyanan likulli syai'in, sehingga tidak ada satupun yang terlewat ya dalam pembahasan alam semesta ini ya, termasuk di dalamnya ilmu. Kemudian ya, Islam adalah peradaban ilmu ya. Jadi kita tidak sekedar mengatakan Islam adalah agama ilmu, karena Islam adalah sebuah peradaban ya. Di mana peradaban ini dimulai ya dengan kalimat Iqra. Ayat pertama dalam Al-Qur'an yang berkali-kali saya sampaikan di perkuliahan itu ya. Kalau zaman Rasulullah itu diangkat sebagai nabi, masyarakat kafir jahiliyah itu melakukan semua bentuk kriminalitas ya, molimo gitu kalau dalam bahasa Jawa ya, 5M ya, maling, madat, madon, apalagi gitu ya, ada 5 lah, pokoknya semua yang kriminal yang berat-berat itu sudah dilakukan oleh orang kafir jahiliyah ya, yang kalau kita mungkin berpikir gitu ya, ayat yang turun untuk masyarakat seperti itu barangkali itu ya kayak wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa ya di dalam Old Testament itu, apa namanya, the Ten Commandment ya, 10 perintah Tuhan ya, itu kan isinya jangan membunuh, jangan berzina, jangan berjudi, jangan, dan seterusnya ya. Tapi ternyata dengan kondisi umat yang seperti itu, Allah menurunkan ayat pertamanya berbunyi Iqra gitu ya, bacalah ya. Tapi bacanya tidak sekedar baca, karena waktu itu malaikat Jibril tidak membawa mushaf, tidak membawa manuskrip atau apa-apa gitu ya, memeluk Rasulullah dengan mengatakan Iqra ya. Rasulullah, ma'ana biqori, aku nggak bisa membaca, lagian yang dibaca apa gitu kan. Nah terus setelah 3 kali malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini sengaja saya berikan warna kuning karena Iqra-nya orang Islam ya, Iqra-nya kaum muslimin yang bisa menyelesaikan problematika umat ya, termasuk diantaranya yang tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada waktu itu adalah Iqra bismi rabbika ya, membaca, mempelajari ya. Kalau sekarang kaitannya dengan materi kita adalah ya mempelajari sains dengan mengikut sertakan Robnya, mengikut sertakan Allah ya. Jadi nggak sekedar membaca ya. Kalau membaca mungkin kemampuan orang Barat sampai sekarang ini mereka unggul ya daripada kita. Tapi mereka ya tidak mengikut sertakan, bahkan membuang jauh-jauh ya adanya unsur spiritual ya, adanya unsur Tuhan, adanya unsur agama. Karena mereka sekuler, nanti kita akan bahas ya. Sampai diulang 2 kali Iqra wa rabbukal akram. Jadi ini sebagai landasan bagi kita bahwa Islam adalah agama atau peradaban ilmu, di mana ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mengikut sertakan Tuhannya, mengikut sertakan Allah. Islam juga merupakan agama yang mengintegrasikan antara rasionalitas dan spiritualitas. Ini berbeda dengan agama yang lain, yang namanya Kristen, Hindu, Buddha gitu ya, itu mereka lebih pada spiritualism. Ya, makanya nanti
di antara gagasannya Nasr itu ya larinya ke tradisionalisme atau ke spiritualisme, bukan ke islamisasi, ya itu maksudnya adalah agama-agama yang ada gitu. Karena setiap agama itu punya spiritualitas, tapi rasionalitasnya tidak ada gitu ya. Apalagi kalau dalam agama Kristen udah yang penting percaya saja gitu ya, tidak mengikut sertakan rasio. Ya, nah ini bisa kita lihat ada banyak ayat, tapi kita berikan contoh satu saja. Alladzina yadhkurunallaha, ya. Jadi orang-orang yang sebelum ini kan ini ayat tentang ulul albab ya, tentang orang yang mempunyai akal ya. Orang yang mempunyai akal itu sifatnya adalah alladzina yadhkurunallaha, yang selalu mengingat Allah, yang selalu berzikir kepada Allah. Ya, ini boleh kita sebut mewakili orang yang rajin ibadah. Ya. Kemudian pada waktu yang sama, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia juga berpikir, ya, semboyannya Ijmi ya, salah itu ya, berpikir dan berzikir. Jadi ini digabungkan pada diri seseorang. Ya, makanya dalam Islam tidak terpisah antara seorang ulama dengan ilmuwan. Ya, ulama ya ilmuwan, ilmuwan ya ulama ya. Dan ini dalam sejarah sangat banyak kita dapatkan ya. Ya, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Sina sendiri, Ibn Rus, kemudian Abu Bakar Ar-Razi, ya, Ibnu Haitham, siapa lagi itu ya, banyak lah, nanti kita akan bahas sedikit ya. Kemudian Islam adalah agama yang merupakan gabungan iman dan ilmu, ya, yang seperti tadi ya, tidak terpisahkan ya antara keimanan dengan ilmu itu, dan ini disatukan dalam sebuah ayat yang Allah meningkatkan derajat orang orang yang beriman dan sekaligus orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi keutamaan ilmu dalam Islam ini sangat masyhur ya di karangan kaum muslimin. Ya, sebetulnya ini tidak perlu disebutkan lagi, tapi ingin mengulang aja sedikit ya. Nanti kita banyak skipnya. Jadi ilmu dalam pandangan Islam itu mempunyai kedudukan yang tinggi, bahkan ya Islam itu identik dengan ilmu. Ya. Tuhan kita Allah juga disebut dengan Al-Alim ya, yang maha menguasai ilmu, ya maha mengetahui, maha menguasai ilmu. Jadi sebetulnya antara ilmu dengan agama kalau di tempat lain itu bagaikan bintang yang berbeda gitu kan, jauh sekali dan nggak nyambung, kata Friedrich Nietzsche, kata Hegel ya, itu tidak demikian dengan agama Islam ya, karena Islam itu agama ilmu. Islam adalah peradaban ilmu. Islam menyamakan pencarian ya, pencari ya mungkin ya, mencari ilmu pengetahuan itu sama dengan ibadah, bahkan dalam hadis yang lain sama dengan berjihad ya. Ini oh ya di bawah ini ada ya, memuji orang yang tekun mencari ilmu pengetahuan, menjadikan mereka wali dan sahabat Allah, serta menempatkan nilai tintanya di atas nilai tinta syuhada. Ya, ini banyak didukung hadis-hadis ya. Imam Bukhari ya menulis satu kitab ya, Al-Ilmu Qoblal Qaul. Imam Ghazali juga di dalam Ihya ya, Kitabul Ilm yang pertama ya, The Book of Knowledge itu. Jadi ilmu itu ada asas dari segala sesuatu, ya sifatnya perkataan maupun perbuatan. Jadi kalau orang tanpa ilmu itu bahaya itu ya, ngawur ya. Karena orang dengan punya ilmu saja belum mengamalkan sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau orang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, ya selain tidak mendapat pahala bisa aja rusak gitu ya, merusak ya. Zalun mudhillun. Yang sekarang ini banyak kejadian gitu. Imam Bukhari mengutip firman Allah ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, jadi konsep ilmu yang pertama juga ya di sini ketahuilah bahwa ya annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian beliau juga berkata, Allah memulai firman-Nya dengan ilmu, kemudian mengiringinya dengan perintah untuk mentauhidkan. Ini artinya ilmu ya adalah asas tauhid, dan tauhid adalah asas dari segala sesuatu. Ya, jadi keimanan seorang muslim ini berdasarkan ilmu. Nah, ini beberapa ayat dan hadis ya yang
Saya kira teman-teman semua sudah paham, sudah mengerti ya. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, nggak sama orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang nggak ngerti. Ya, sama nggak orang yang pinter sama yang bodoh? Ya beda lah gitu ya. Dalam ayat yang lain sama nggak orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya, tentunya nggak sama dan jauh berbeda. Ya, orang yang buta banyak keterbatasan, orang yang melihat bisa mengerjakan segala sesuatu. Ya, ini apa namanya Ibnu Taimiyah dalam ayat ini juga menafsirkan ya sampai mengatakan apakah sama ya penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya, sampai sejauh itu perbedaan ya, orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Ini tadi juga ayat ini sudah. Kemudian persaksian orang yang berilmu disandingkan dengan persaksian Allah dan para malaikat dalam surat Ali Imran ya, syahidallahu annahu la ilaha illa wa wal malaikatu wa ulul ilmi ya qaiman bil qist. Kemudian ya ilmu ya ini bedanya ilmu yang orang Islam berilmu dengan orang non Islam berilmu ya diantaranya ini ya ilmu ini dalam Islam ya atau Islamic Science itu akan mendatangkan ya, khasyah, takut ya biasanya kita sebutnya ya atau takwa. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Jadi kalau orang makin pinter, makin takut sama Allah. Kalau orang makin pinter, kemudian dia tidak takut sama Allah, bahkan menentang Allah, bahkan menganggap Allah itu tidak ada, orang-orang ateis itu. Dia sebetulnya hakikatnya bodoh gitu kan. Karena definisi kepandaian, definisi orang yang berilmu dalam Islam ya adalah orang yang takut kepada Allah. Makin takut makin berilmu, makin berilmu makin takut ya. Jadi apa namanya? Selalu berhubungan gitu ya. Nah, ini ayat-ayat apa hadis-hadis yang lain ya, misalnya kewajiban menuntut ilmu dan kemudian berada di jalan Allah ya, fisabilillah. Kemudian ini apa ya? Cari ilmu kewajiban oh ya ini fardhotun ala kulli muslim. Kemudian ilmu itu orang yang minjem ilmu pada orang yang bukan ahlinya laksana mengikat babi dengan perhiasan, ya, permata dan emas. Kemudian ini apalagi ya, menempuh ilmu itu apa namanya akan dimudahkan ya jalannya ke surga dan seterusnya ya. Nanti silahkan dibaca saja keutamaan atau fadilah dari orang yang mempunyai ilmu atau mencari ilmu. Ya. Jadi di sini kita paham betapa tingginya kedudukan ilmu, ya, kedudukan sains. Ya. Jadi apapun ilmu di sini tidak disebutkan bahwa ilmu agama, ya, karena nanti kita akan bahas ya ilmu itu dalam Islam ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Ya. Ada ilmu agama yang bukan fardhu ain, ya, ada ilmu umum ya kalau kita sebut sekarang yang bisa menjadi fardhu ain. Ya, ini lebih utama daripada sholat sunnah ya dan sebelum memimpin itu harus berilmu dulu ya itu depan ya ya tafakkahu qoblaan tusayyidu ya. Fakihlah dulu sebelum kalian memimpin gitu. Jadi orang yang memimpin itu harus pinter ya pandai ya jadi bukan seperti anak-anak gitu yang ngoleksi mainan gitu ya. Nah, pertanyaannya ya sebelum kita masuk tentang bagaimana berkahnya kita mempelajari sains Islam, ini sedikit dulu kita masuk supaya kita paham bahwa sains Islam itu ada gitu ya. Memang kalau kita lontarkan pertanyaan is there Islamic science itu ya ada dua kelompok lah, ada yang bilang no there is no Islamic science, nggak ada itu sains Islam itu. Nanti kita akan lihat siapa aja ngomong seperti itu. Kemudian yes, there is Islamic science. Ya. Ada. Gitu. Orang yang ngomong no, ya, there is no Islamic science because science is science. Jadi
ya sains itu ya untuk sains gitu. Science is not a religion, ya nggak ada hubungannya antara sains itu dengan agama, ya has nothing to do with it. Nggak ada hubungan, agama itu mau melakukan apa terhadap sains? Karena apa? Science is science, gitu. Ya seperti kita ngomong business is business, ya Anda kita tahu ya ungkapan business is business ini kira-kira diucapkan oleh orang yang lagi ngapain? Misalnya saya berteman dekat nih sama Ustadz Mukmin ya. Ustadz Mukmin ini duitnya banyak ya. Amin. Terus saya pinjam uang nih ke Ustadz Mukmin. Ustadz, saya lagi butuh uang nih. Ya, boleh pinjam nggak? Berapa? Ya, saya pinjam 10 juta. Oke, kapan mau dibalikin? Ya, pas 1 bulan deh. Sekarang tanggal berapa sih ini? 26 ya. Baik, nanti 26 Agustus ya saya balikin ya. Nah, oke, kasih ya. Pas tanggal 26 bulan Agustus kan saya balikin nih. Saya datang ke Ustadz Mumin, Ustadz, maaf banget ya. Ini anak saya kemarin sakit, istri saya bayar kuliah dan seterusnya gitu. Saya belum bisa balikin ini sekarang. Nah, jawab Ustadz Mukmin ya, nggak bisa gitu dong. Business is business. Nah, gitu ya. Business is business. Jadi orang yang ngomong gitu biasanya, ya ini contoh aja Ustadz Mukmin ya, Ustadz nggak akan ngomong seperti itu. Jadi mengesampingkan nilai-nilai gitu, ya. Jadi kalau bisnis is bisnis ya nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada ikatan apapun gitu kan. Bisnis is bisnis. Ya sama dengan ini, science is science. Jadi science is science itu nggak boleh dipakai yang lain-lain. Nggak ada unsur agama masuk, nggak ada unsur isme-isme yang masuk di situ. Ya, ini kata orang yang mengatakan bahwa there is no Islamic science. Yang kedua, alasan dia ya mengatakan there is no Islamic science karena sains itu netral kok. Ya, sains itu tidak punya ideologi, ya, tidak punya interest apa-apa, dia value free, ya, nggak ada nilai di situ. Nanti akan kita buktikan betapa pernyataan ini salah. Jadi menurut mereka, ya kayak tadi saya bilang itu, 2 tambah 2 berapa sih? Ya, ya dimanapun, di kutub utara, di kutub selatan, di orang Islam, di orang Kristen, di orang Hindu, di orang Yahudi, itu 2 tambah 2 ya 4. Gitu. Nggak mungkin yang lain. Yang tadi, sudut segitiga itu di mana-mana 180 derajat. Gitu. Netral itu, kayak gitu ya. Ya, yang kita maksud sebetulnya kan bukan itu ya. Kalau itu mah nggak ada bahayanya buat pemikiran seseorang. Dan yang ketiga dia beralasan bahwa Islamic science is universal. Ya, jadi ilmu itu bersifat universal, di mana-mana sama. Ya tadi 2 tambah 2 itu di mana-mana sama. Science is the same everywhere and anywhere. Ya, sama di mana-mana. Nah, ini ada pendukung-pendukungnya ya, diantaranya Fazlur Rahman ya, dia mengatakan dalam bukunya Islam and Modernity, ilmu pengetahuan memiliki 2 kualitas bagaikan senjata bermata 2 yang harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, ya, sehingga sangat penting menggunakannya secara benar ketika memperolehnya. Jadi ilmu sendiri itu netral, gitu. Sebetulnya pendapat beliau ini juga ada benarnya, ya. Kalau kemudian dilanjutkan, yang tidak netral itu tadi penggunanya itu yang harus digunakan dengan hati-hati ya. Penggunanya nggak netral. Nah, kita nanti akan bahas bahwa sebetulnya ilmu itu adalah sesuatu yang ada di diri saintis, bukan yang di luar. Ya, kita nggak bicara pisau, nggak bicara mesin, nggak bicara mobil, nggak bicara laptop, nggak bicara AI dan sebagainya. Ya, kita bicara tentang philosophy of science, filsafat sains yang ada di mana itu filsafat sains? Adanya di benaknya saintis, di benaknya orang-orang. Ya, karena sains adalah apa yang ada pada diri saintis itu. Ya, kalau di luar itu namanya teknologi, namanya produk sains gitu. Ini ada lagi Pervez Woodboy ya, ini bukunya sudah diterjemahkan oleh Pustaka Salman juga, ulama ini ya. Dia bilang tujuan agama adalah meningkatkan moralitas dan bukan menyatakan fakta-fakta ilmiah secara spesifik ya. Jadi agama itu ngurusi moral saja supaya orang berbuat baik ya,
teposliro, tenggang rasa dan sebagainya lah. Nggak usah ngurusi hal-hal yang ilmiah, ini bukan ranahnya agama gitu ya. Kira-kira Pervez Hutoi mengatakan begitu. Sehingga ya sains Islam yang esoterik itu tidak mungkin ya bisa diwujudkan, dan kalau kita berusaha membangunnya itu mubazir ya. Kemudian siapa lagi nih? Abdus Salam ya. Abdus Salam ini seorang ahli fisika ya, penerima hadiah Nobel dari Pakistan. There is only one universal science. Ya, ini mengatakan bahwa sains itu universal, cuma satu di dunia ini ya. Problem-problemnya ya, modalitinya, asumsi-asumsinya, presuposisi, suposisinya itu semuanya itu menginternasional gitu ya. Jadi sama, semua universal. Makanya there is no such thing as Islamic science. Ya, nggak ada itu yang namanya Islamic science itu. Just as there is no, sebagaimana nggak ada Islam sains Hindu, nggak ada sains Yahudi, nggak ada sains Konghucu, dan juga nggak ada sains Kristen. Ini menurut Abdus Salam. Ya. Tapi yang berpendapat bahwa oh yes there is Islamic science because sebaliknya ya, dan ini pendapat yang kita anut ya, kalau orang menganut yang tadi ya mungkin tidak memerlukan kajian ini. Nah, kita adanya kajian ini, kita terus-menerus menggaungkan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan adalah karena meyakini bahwa there is Islamic science because science is human. Ya, ini pandangan dari zaman dulu sampai sekarang dan yang akan datang, bahwa yang namanya sains itu adalah apa yang ada di dalam diri saintis. Science is what scientists believe, what they think, what they do, ya, what they produce, apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan oleh ilmuwan itu, itulah sains. Kemudian science is value laden. Ya, jadi lawan yang tadi kan value free ya, netral. Enggak, ya, ada muatan-muatan ideologi yang ada di dalam sains itu. Ya, sains reflect certain ideology, value system atau worldview. Ya, cara pandang, ya, pola pikir dan sebagainya ya, dalam bahasa Jermannya Weltanschauung. Dan various interest, ada banyak variasi kepentingan ya, baik kepentingan politik nasional ya, komersial, personal ya. Kalau antum baca buku saya itu, saya buka dengan kejadian pada saat Indonesia bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat ya, proyeknya namanya Namru 2. Nah, jadi Angkatan Laut Amerika Serikat itu bekerja sama dengan Departemen Kesehatan ya untuk mengumpulkan virus-virus penyakit ya, yang mungkin kayak flu, kayak itu sebelum ada COVID ya. Jadi dibawa ke sana untuk diteliti gitu. Nah, ini kan sebetulnya cukup berbahaya ya. Kalau virus-virus itu dibawa ke sana, apalagi virus-virus mematikan belum ada obatnya, kemudian dijadikan senjata kimia, senjata biologi, apalagi buat nyerang kita sendiri kan, nauzubillah min dzalik ya. Nah, ketika diomongin ya ketuanya itu ya, ketua project ini ya, orang Indonesia, kemudian jadi menteri juga beliau. Ditanya oleh wartawan, kenapa kita bekerja sama dengan pihak militer asing untuk hal-hal semacam ini? Kata dia menjawab, saya ini ilmuwan, ya kan? Saya ini saintis, saya ini bekerja sama dengan siapa saja gitu. Nah, padahal yang di sana mempunyai political interest, ya, national interest. Makanya ketika menteri sebelumnya itu menyerahkan jabatannya ke orang ini, ya, si menteri lama itu mengatakan tolong kalau mau dilanjutkan harus dengan semangat nasionalisme, gitu kan? Ya artinya mungkin kita ikut meneliti di sana atau orang sana meneliti di sini, nggak boleh dibawa ke sana dan seterusnya. Tapi ada interest nasionalisme di situ, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu ya syarat ya dengan nilai-nilai di masing-masing orang yang memilikinya. Kemudian terakhir, science is universal in some respect only, nggak semuanya universal. Ya, beda culture, beda sains gitu. Contoh misalnya pengobatan ya, kedokteran, medis. Apakah semua orang kalau sakit itu ya
berobat ke dokter. Ya, belum tentu kan. Ya, orang-orang Cina itu rata-rata karena Shinsei itu ya, minumnya minum obat-obat dari Shinsei. Ya, akupuntur atau kita ini bekam ya. Saya aja sekarang kalau sakit sedikit aja udah langsung grojok propolis ya, grojok apa namanya habatus sauda, madu ya, terutama madu gitu. Ya, alhamdulillah ya selesai gitu kan. Tidak semua orang sama gitu. Itu baru dari kedokteran, belum yang lain-lainnya. Nah, ini Profesor Alatas ya, ilmuwan kita dari Malaysia ini, yang Pak Adian lagi ke sana, ya. Dia mengatakan sains tidak netral, ya. Sains itu tidak value free. Setiap kebudayaan memiliki pemahaman yang berbeda, meskipun di antaranya terdapat kesamaan. Tapi antara Islam dan Barat itu terbentang pemahaman yang berbeda mengenai ilmu. Ya, perbedaan itu sangat mendalam sehingga tidak bisa dipertemukan. Nanti kita akan lihat di mana tidak bisa ditemukannya itu. Islam telah diresapi, ilmu ya. Jadi ilmu yang tadi ada pada diri saintis itu telah diresapi elemen-elemen pandangan hidup. Ya dong, seorang saintis, seorang ilmuwan, mungkin kita semua juga di sini, itu kan kita punya pandangan hidup. Ada agama yang kita peluk, ada budaya dan peradaban yang kita sedang bernaung di situ, yang mempengaruhi kita. Ya. Selain itu, sering pendapat dan spekulasi yang merefleksikan unsur kepribadian, agama, dan kebudayaan dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Jadi tergantung dari orang yang menyampaikan. Ya. Dikatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai karena memang ilmu itu adalah sifat manusia. Nah, ini tambahan ya dari ilmuwan yang lain, ada Sardar, ini seorang ilmuwan dari Pakistan juga. Oke, kalau kita mau mengatakan ilmu itu netral, tapi sikap kita mendekati sains itu ya, pendekatan kita terhadap sains itu yang menyebabkan apakah sains itu sekuler ataukah Islami. Kalau kita orang Islam, maka kita mengakui bahwa kemampuan otak ya manusia itu terbatas, akal manusia terbatas. Ya, mengakui bahwa semua ilmu berasal dari Allah. Dan Pak Hamid ya, ini direktur atau pimpinan dari INSIS, sekarang rektor dari Universitas Gontor, Universitas Unida Gontor. Beliau mengatakan karena sains barat tidak memberi tempat pada wahyu, agama, dan bahkan pada Tuhan, maka sains barat itu dianggap netral. Jadi mereka menganggap dirinya atau mereka orang barat menganggap sains itu netral, ya, karena sebetulnya bebas itu bukan bebas dari segala sesuatu, hanya bebas dari agama saja. Ya, realitas Tuhan tidak memberi pertimbangan pada sains barat, tidak menjadi pertimbangan bagi sains barat. Ya. Jadi dianggap nggak ada. Karena apa? Nggak kelihatan, nggak real. Namun sains tidak bebas dari ideologi, kultur, cara pandang, dan kebudayaan manusia barat. Di antaranya Pak, sekulerisme itu. Jadi istilah orang Jawa itu urian ya. Urian itu apa itu? Ya curang lah gitu ya, curang. Terhadap agama tidak boleh masuk, tapi terhadap sekularisme ilmu itu boleh masuk. Ya kan itu ada pidatonya Dr. Karlina Supeli itu ya, yang sebetulnya pidatonya panjang ya, itu kuliah di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung ya. Tapi karena di tengahnya itu ada mintakan tentang apa tuh namanya Al-Qur'an itu bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, sama netizen dipotong-potong gitu ya. Tapi pidatonya yang panjang lebar itu mengatakan bahwa sememotivasi apapun sebuah keyakinan ideologi, maka tidak boleh masuk ke dalam penjelasan sains gitu. Ya. Jadi ini kan sekuler ya. Jadi kenapa sekulerisme boleh masuk ke dalam sains, tapi agama tidak boleh masuk? Ini kan suka-suka orangnya aja gitu kan. Makanya kalau kita balik ya boleh aja, sekulerisme nggak boleh masuk dong. Bahaya ini, ya kan? Yang boleh masuk adalah agama. Nah, jadi orang Barat mengatakan bahwa ilmu itu netral, sebetulnya netral terhadap agama, tapi tidak netral terhadap paham-paham yang lain, ya. Dan ini banyak yang apa namanya tidak setuju dengan sains netral dan seterusnya. Nah, ini sebelum masuk kepada bagaimana keberkahan di dalam
sains Islam itu kita akan melihat bagaimana sih konsep alam dalam Islam. Kenapa kita nyebut alam? Karena sains itu berkaitan dengan alam, ya. Jadi sains itu ada yang mendefinisikan the description of nature, ya. Sains itu adalah tafsir atau penjelasan terhadap alam gitu, ya. Jadi bukan teknologinya, bukan pelajarannya gitu ya, bukan pelajaran yang kita baca itu, tapi tafsiran terhadap pelajaran IPA itu, ya. Nah, yang menafsirkan alam itu ada banyak, ya, di antaranya Islam. Tapi Barat menganggap bahwa yang berhak menafsirkan sains, menafsirkan alam dengan sains itu ya Barat saja gitu. Nah, itu bisa dibuka di bukunya Profesor Alatas ya, Islam and the Philosophy of Science, itu di halaman pertamanya itu beliau mengatakan itu ya, Barat ini mencoba untuk melakukan single tafsir terhadap sains ya, bahwa ya hanya tafsir Barat saja yang berlaku. Alam diciptakan dan diatur oleh Allah. Nah, ini konsep alam dalam Islam. Ya, oleh karena itu tidak ada hukum sebab akibat. Jadi bukan kita menolak hukum sebab akibat ya, tapi hukum sebab akibat itu kalau menurut Imam Ghazali ya, hukum sebab akibat itu ada, tapi tidak pasti. Kalau menurut saya ya sama aja nggak ada gitu ya. Ada tapi tidak pasti. Maksudnya begini, ya memang sebagian besar alam semesta ini memenuhi kaidah kausalitas, tapi ada yang tidak gitu ya, dan itu jangan dinafikan ya. Saya sering ngasih contoh eh, mahfudzat manjada wajada ya, padahal sebetulnya ada yang bersungguh-sungguh nggak berhasil, orang yang nggak bersungguh-sungguh berhasil juga ada ya. Jadi sebetulnya di tengah-tengah itu ada kalimat yang kita buang ya, tapi ada di dalam hati kita ya, ada di dalam keyakinan kita, manjada insya Allah wajada gitu kan. Jadi harus seperti itu. Ini mau saya lepas, saya jatuhkan, jatuh enggak gitu kan. Dalam keyakinan kita ya harus ngomongnya begini, insya Allah jatuh. Ya. Kenapa? Kalau Allah tidak menghendaki ya nggak jatuh ya, mungkin melayang-layang atau gimana, atau mungkin tangan saya tiba-tiba kelu gitu ya, atau akhirnya nggak jatuh gitu. Ya. Ya, jadi segala sesuatu ya, kalau orang Barat mengatakan benda jatuh karena gravitasi ya, kalau orang Yunani itu kan ada the mover ya, penggerak yang tidak bergerak gitu ya, itu ditafsirkan sebagai Tuhan ya. Kalau orang Islam segala sesuatu terjadi atas izin Allah ya. Nanti ada perkataan-perkataan yang harus kita koreksi gitu ya. Kita misalnya meributkan soal heliosentris atau geosentris ya. Heliosentris itu bumi mengitari matahari ya, matahari sebagai center, sebagai pusat, atau geosentris yang dulu jadi perdebatan antara gereja dengan Galileo dengan Copernicus ya. Kalau geosentris ya, bumi sebagai center, sebagai pusat, matahari yang mengelilingi. Itu yang mana yang benar? Ya, kan rame ya. Kalau dalam Islamic sense dua-duanya salah ya, dua-duanya salah. Misalnya matahari, bumi mengitari matahari ya, apakah bumi itu punya kemampuan untuk mengitari, apakah bumi itu punya kehendak untuk mengitari ya, dia kan bukan makhluk yang berakal. Kalau mengitari itu kan dia mau mengitari, mau berjalan untuk mengitari ya. Jadi kalimat yang benar bagaimana? Ya, katakanlah kita mengambil salah satu pendapat bumi mengitari matahari ya. Ya, yang benar kalimatnya adalah Allah memperjalankan bumi untuk mengitari matahari. Ya. Ya, tapi itu mungkin kepanjangan ya. Yang penting ada keyakinan itu. Jangan sampai dibuang tapi kemudian nggak dijadikan keyakinan bahwa bumi segala sesuatu berjalan di alam semesta ini ya jalan sendiri ya, sebagaimana paham orang sekuler, God is the watchmaker, Tuhan itu
bagaikan seorang pembuat jam. Ya, orang yang membuat jam itu kan begitu jamnya jadi, udah muter terus sampai jam itu mati. Sang pembuat jam nggak peduli lagi dengan jamnya. Dan jam itu udah nggak tahu gimana. Ya, mereka mengumpamakan Tuhan seperti itu, orang-orang sekuler itu. Allah atau Tuhan menciptakan alam semesta berserta hukum-hukumnya, setelah itu istirahat. Nah, ini beda konsepnya dengan Islam. Ya, Allah sebagaimana dalam surat Ar-Rahman itu, ya, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap saat, setiap detik itu Allah itu sibuk, ya. Kalau lihat tafsirnya itu sibuk menciptakan, sibuk memelihara, sibuk mengembangkan, sibuk mematikan atau memusnahkan, gitu, ya. Jadi Allah itu masih terlibat di dalam keseharian kita, rambut kita panjang, kuku kita memanjang, itu semuanya setiap saat dipanjangkan oleh Allah. Ya, nanti pembahasannya cukup rumit dan panjang ini ya. Kemudian alam diciptakan untuk dua hal. Pertama, mengantarkan manusia mengenal Allah. Jadi kalau kita mempelajari alam, kita belajar sains, tujuannya adalah supaya kita makin dekat dengan Allah. Ya. Dan yang kedua, ya ini baru. Kemudian alam itu kita manfaatkan sebagai khalifatul fil ard, ya, khalifatullah fil ard. Alam adalah nikmat Allah yang harus disyukuri, yang dimanfaatkan untuk keperluan yang dibenarkannya. Ya, alam sebagai objek. Nah, ini baru nih ya, prinsip sains ya. Jadi alam ini yang menjadi penjelasan atau tafsir dari sains ya, boleh saya bilang sebagai objek dari sains, dan Al-Quran ini dua-duanya merupakan ayat Allah. Ada yang ayat kauliyah yaitu Al-Quran, ada yang ayat kauniyah yaitu alam semesta ini. Dua-duanya dari Allah. Maka kalau Al-Quran itu mengandung pesan-pesan, ya, maka alam semesta pun ada pesan-pesan di situ. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran ya teman-teman sekalian, itu rasanya spiritualitas kita naik. Kita seperti dekat dengan Allah gitu kan. Kita kan naik surga itu ya, surga kita itu setinggi yang sampai kita selesai membacanya di mana gitu kalau Al-Quran itu. Nah mestinya ketika kita mempelajari sains alam, itu sama karena apa? Ini ayat-ayat Allah juga. Ya. Bertambahnya pengetahuan mengenai alam harusnya sejalan dengan semakin dalamnya keimanan, semakin dekatnya dia pada Allah. Itulah sains Islam. Ya, kalau orang belajar sains makin jauh dari agama, makin jauh dari Allah. Ya, ada kan orang yang tadinya pakai jilbab, ya sekolah di Inggris, ya anaknya seorang tokoh ya yang mau nyalon gitu. Sampai sana buka jilbab gitu. Nah, berarti ada yang salah ini dengan ilmu yang dia pelajari karena apa? Menjauhkan dirinya dari Tuhan, ya dari agama. Jadi tujuan pendidikan sains harus selaras dengan tujuan hidup manusia yaitu menjadi hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi. Ya, ini sekedar memberikan contoh ya, sains Islam ini seperti apa. Ini pernah dipraktekkan pada abad pertengahan. Ya, misalnya di kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Ya, di Algebra of Muhammad bin Musa ini nama panjangnya Al-Khwarizmi. Ya, ini kitab terkenal ya, dan kata-kata Al-Jabar ini dari sini. Ya, coba bayangkan ini pembukaan dari kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Ini kalimatnya, ini dalam versi bahasa Inggris ya. Ini kalimatnya penuh dengan pujian-pujian kepada Allah, ya, salawat kepada Nabi, dan seperti membaca buku agama. Ini padahal buku matematika, ya, Al-Jabar wal Muqabalah ini ya. Nanti di situ ada bagaimana segitiga Pitagoras dan sebagainya, itu nanti silakan dibaca. Udah diterjemahkan juga ya oleh siapa namanya kawan kita itu Mada Sanjaya itu. Ya. Ini salah satu kitab. Nanti di dalamnya ini banyak bertaburan tentang apa namanya pujian-pujian kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Padahal kitabnya kitab matematika. Jadi dengan membaca kitab Al-Jabar wal Muqabalah ini sama saja kita dengan membaca kitab tafsir, membaca kitab hadis, membaca kitab fikih, ya, membaca kitab tasawuf dan sebagainya. Inilah sains Islam harus seperti itu. Ya, ini ada buku yang lain ya, Sirur Asrar karangan Imam Zakaria Ar-Razi ahli kimia ya. Jadi ketika ini ada di buku ini yang tadi saya tunjukkan mana ya, yang karangan Nasr ya, bukan yang Islamic Science, tapi Islam dan Peradaban di dalam Islam. Sains dan Peradaban di dalam Islam.
Jadi ini hanya satu contoh, tapi di buku ini banyak contoh-contoh yang lain, di mana buku-buku para ulama saintis kita zaman dulu, ya, itu selain menerangkan tentang sainsnya, selalu ditutup dengan Alhamdulillah, Insya Allah, dan di sini dan Allah tahu apa yang terbaik, gitu, ya. Jadi tidak memastikan bahwa kalau larutan ini dicampur dengan larutan ini, pasti akan menjadi larutan itu, gitu misalnya ya. Tapi Allah tahu apa yang terbaik. Bisa jadi, bisa enggak gitu kan. Nah, ini yang disebut tadi. Sebab akibat ada, tapi sifatnya tidak pasti kecuali dengan izin Allah. Ya. Nah ini saya mengutip apa yang diteliti oleh Pak Wedi Zarman, ya. Ini disertasinya di UIK. Jadi misalnya di buku ajar fisika kelas, nah ini saya lupa ini ya, nanti tolong dikoreksi nih ya. Kelas 7, 8, atau 9, pokoknya SMP ya. Saya tulis di situ aja supaya ada gitu buat dikritisi. Ya, misalnya ada sebuah buku, sebuah alinea yang menyebutkan tubuh manusia terdiri atas organ tubuh yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dan seterusnya. Maka oleh Pak Wendy diganti ya untuk buku pegangan sains apa namanya fisika yang Islami itu ya. Diganti dengan kalimat begini, Allah telah menciptakan manusia. Jadi kalau buku-buku kita dan ini hampir rata-rata ya, anak saya juga saya cek buku-buku IPA-nya dia ya kalimatnya mirip-mirip yang seperti yang di atas ini, padahal ini anak SD sekolah di SD Islam gitu ya, tapi ya kalimatnya seperti itu. Jadi kalau tubuh manusia terdiri dari organ tubuh dan sebagainya ini kan seakan-akan nggak ada ini Tuhan di sini ya, makanya harus selalu diingatkan bahwa organ tubuh manusia ya, sendi-sendi, tulang, daging, urat, otot dan sebagainya itu Allah yang menciptakan, Allah yang menyempurnakan, Allah yang memberikan kemampuan untuk bekerja dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian kalau ingin mengubah buku teks IPA-nya ya silahkan bisa diikuti apa-apa yang disarankan oleh Pak Wendy. Ini salah satu di antaranya. Ya, seperti ini misalnya. Ya, ini kan aslinya kan salah satu bentuk energi. Ini yang apa namanya ditebel ini bolt ini baru gitu ya. Jadi awalnya kan salah satu bentuk energi dapat berubah ke bentuk energi yang dan seterusnya ya. Tapi ditambahin oleh Pak Wendy salah satu karunia Allah yang besar gitu kan supaya kita ingat terus bahwa energi atau dan sebagainya itu ciptaan Allah yang dikaruniakan kepada manusia ya supaya ingat terus gitu kan. Dan ditambahin silahkan ya untuk membuat siswa itu ya makin dekat. Jadi bagaimana nggak berkah kita belajar sains Islam ini karena semakin kita mendalami sains kita dekat sama Allah, semakin dalam keyakinan kita, semakin kuat akidah kita. Ya, juga memasukkan ayat-ayat maupun hadis yang berkaitan dengan sains yang sedang dibahas ya tentang penciptaan langit dan bumi itu masukkan ayat-ayat dan diminta anak-anak itu menghafalkan ayat dan hadis itu. Ya coba pelajaran IPA tapi ada setoran hadis, ada setoran ayat gitu. Ya. Nah, ini keberkahan orang belajar sains Islam seperti itu yang akan ditemukan di sains umum pada waktu sekarang ini ya. Ya, ini contoh lain bagaimana mengkaitkan ilmu pengetahuan yang dipelajari itu dengan ajaran Islam. Ya, misalnya tentang di kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA itu ya. Itu tentang sistem reproduksi ya, ada ovarium, ada ovum, kemudian alat laki-laki perempuan. Itu kan dipaparkan, digambarkan gitu ya di dalam pelajaran IPA itu ya. Ya, itu disinggung ya bagaimana jika digunakan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana disyariatkan dalam Islam itu masuk dalam perzinahan. Dan apa bahaya zina? Ya kan? Ada penyakit AIDS, ada keturunannya nanti nggak ada nasabnya dan seterusnya. Mengkaitkan makanan sehat ya tentang halal haram, adat-adat makan ya. Kemudian bagaimana Rasulullah mengajari kita supaya tidak mubazir, tentang rotasi bumi dengan waktu-waktu sholat ya nanti ada gerhana ya menjelaskan tentang konjungsi misalnya letak bumi matahari dan bulan pada satu garis itu terjadi apa anak gitu kan gerhana Pak gitu kan kalau gerhana dalam Islam kita mesti ngapain sholat gerhana udah tahu belum sholat gerhana diajari sholat gerhana gitu, ya jadi meringankan kerja atau pekerjaannya guru atau dosen PAI gitu dan seterusnya ini banyak nih ya sekedar contoh saja
Nah, kita masuk ke sains barat ini kayaknya lebih nih ya. Nggak apa-apa ya, tapi kalau yang barat ini intinya kalau kita sudah mengenal sains Islam yang seperti tadi, ya sebetulnya kebalikannya. Ya, yang tidak seperti itu sekuler udah. Ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, bukan tentang pelajarannya ya. Misalnya ukuran dari sentimeter ke meter dikalikan 100 ya, dari meter ke kilo kalikan 1000 dan seterusnya, bukan seperti itu, bukan pelajarannya, bukan isi pelajarannya, tapi dari eh, sesuatu di balik pelajaran itu ya. Kita akan lihat. Jadi peradaban barat ini sekarang didominasi oleh scientific worldview ya, apa-apa harus ilmiah, lalu ngilmiah ya. Nah, Islam itu juga ilmiah ya, tapi ilmiahnya dalam Islam itu tidak sekedar empiris, segala sesuatu harus bisa dilihat, segala sesuatu harus bisa dicium, didengar, ya, dirasa, diraba, diterawang gitu ya. Sains barat modern adalah sains yang lahir dari peradaban barat yang sekuler. Jadi boleh kita katakan bahwa sains barat itu ya sekuler, atau lebih ringkas lagi sains sekuler. Nah, di dalamnya itu ada paham-paham yang lain yang itu bertentangan dengan Islam, ya. Dan ya, ini yang tadi saya katakan di bukunya Profesor Alatas itu, Barat memaksakan bahwa hanya tafsir sains Barat modern itu yang sah, ya. Karena itu tadi sains netral, universal, dan sains is science. Meskipun sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan, ya, sains Barat modern bermasalah karena hanya membatasi diri pada rasio dan panca indera. Ya, jadi kelemahannya sains barat atau tadi disebutkan bahwa sains barat modern dengan Islam ya, atau sains barat, sains sekuler dengan sains Islam, bedanya di mana? Ya, di sumbernya. Ya, kalau barat hanya mengakui rasio dan indera saja. Mereka mengesampingkan wahyu. Nggak boleh ada Tuhan, nggak boleh ada agama masuk di situ. Bahkan nggak boleh ada nilai-nilai. Ya, nilai-nilai yang ada adalah nilai-nilai materialisme, nilai-nilai sekularisme. Ya, contoh misalnya membuat bom gitu. Ya, yang sekarang nih, ya, apa namanya? Bagaimana bom-bom dari Israel itu ya membunuh, ya, melakukan genosida saudara-saudara kita, ya, yang sekarang udah hampir 40.000 itu ya. Nah, itu ketika ngebom, ketika nembakin orang-orang itu hatinya di mana itu? Ya, perasaannya di mana? Dia nggak punya nilai, nggak, padahal nilai yang harusnya dia miliki nilai-nilai universal juga, bukan nilai Islam juga ya. Misalnya nilai kemanusiaan itu kan nilai-nilai universal. Makanya ada orang bilang kalau untuk membela Palestina itu cukup jadi manusia, nggak perlu jadi Islam, ya kan? Kenapa? Sifatnya universal. Nah, itu mereka menolak, ya. Wahyu, nilai, bahkan intuisi saja tidak boleh masuk ke situ. Ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi sekularisasi ilmu? Katanya ilmu itu dulu dikembangkan oleh orang-orang Islam. Katanya peradaban Islam itu dulu maju karena ilmu pengetahuan. Zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, bahkan sampai zaman Turki Utsmani ya. Itu sains Islam masih berkembang. Kan dapatnya dari orang Islam juga. Iya, benar gitu kan. Barat dari sejak tahun 1100 ya, abad ke-10, abad ke-11 ya, abad ke-12 itu sudah melakukan penerjemahan-penerjemahan karya-karya orang Islam yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin ya. Dan itu prosesnya lama sampai nanti terjadi revolusi ilmiah di barat ya. Nah, ini yang pertama-tama yang disebut dengan bapak filosof modern ini adalah René Descartes ya. Dia mempunyai adigium yang terkenal ya, cogito ergo sum ya. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ini kalau anak-anak sekarang tidak mengerti sejarahnya, dia biasanya bangga dengan apa nama jargon ini, ya, menunjukkan aku ini orang yang berpikir, aku ini ada gitu. Tapi sebetulnya ketika diucapkan oleh Descartes, ya, dia tidak sekedar untuk mengatakan bahwa berpikir ini sesuatu yang penting, bukan, tapi dia mengakui ya eksistensi yang ada itu hanya rasio. Maka kalau orang itu percaya, berarti nggak berpikir ya. Ini kan berpikir ada. Berarti kalau orang itu yakin, dia sebenarnya menyindir orang-orang gereja pada waktu itu kan.
Kalau orang itu hanya pasrah bongkoan, percaya begitu saja, percaya pada takhayul, itu tidak dianggap ada, nggak eksis gitu ya. Wujuduhu ka'adamihi. Nah, ini ada peristiwa-peristiwa yang membuat ilmu itu akhirnya menjadi sekuler yang mereka dapatkan dari Islam ketika diterjemahkan ke bahasa Latin, kemudian di tangan orang-orang ini ya mulai dari Descartes ya, kemudian John Locke ya yang dia berpandangan berbeda dengan Descartes ya, kemudian disusul lagi Berkeley yang dia mendukung Descartes ya, kemudian pendukung John Locke ya ada lagi David Hume yang terkenal ya empirisisme, kemudian disatukan oleh Immanuel Kant ya dengan pahamnya atau gagasannya idealisme yang menyatukan antara rasionalisme dan empirisisme, tapi tetap dia menolak metafisik ya, menolak sesuatu yang sifatnya tidak bisa diindra, tidak bisa dimasukkan ke dalam rasio ya atau hal-hal yang sifatnya metafisik. Metafisik is a transcendental illusion ya. Kemudian juga Hegel ya, ongoing proses. Ya. Ini bertentangan dengan Islam ya karena Islam ilmu dalam Islam sudah final gitu. Ya, tapi kalau dia bisa disangkal, dinegasi, jadilah nanti antitesis. Nanti kalau dia berhasil mempertahankan menjadi sintesis dan seterusnya. Ya. Kemudian ada Feuerbach ini yang mulai dia menghilangkan unsur-unsur spiritual. Ya, ini bapak ateisme modern. Ya, dia katakan God is man, man is God. Ya. Bercermin pada kejadian atau perilaku orang-orang Kristen pada waktu itu. Karl Marx kita tahu ya, yang mengatakan bahwa agama adalah candu. Pengikutnya banyak juga di Indonesia yang melahirkan komunisme. Kemudian Darwin ya, Darwin juga mengatakan bahwa survival for the fittest ya, yang hidup itu adalah yang survive ya. Makanya dinosaurus nggak ada sekarang karena dia nggak survive. Ya. Dan inilah yang kemudian mengatakan bahwa tidak ada peran Tuhan dalam penciptaan. Kan dia membuat apa yang disebut dengan teori evolusi. Ya. Kemudian Comte ini bapak sosiologi modern yang pencetus paham positivisme. Ya, yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam ilmu pengetahuan itu harus ada, harus bisa diindra. Ya, maka dia membagi fase ya. Fase yang paling primitif adalah fase teologis ya. Jadi kalau orang yang masih beragama kayak kita sekarang ini ya, religius itu fase yang kuno itu ya, masih teologis fiktif. Kemudian berkembang menjadi metafisik ya. Jadi apa namanya agamanya sudah tidak ada tapi masih mempercayai metafisik, dan terakhir kalau masyarakat sudah maju disebut dengan masyarakat yang saintifik ya, atau positifisik. Ada Sigmund Freud, Nietzsche ya. Oh, ini yang di bintang yang berbeda ini benar ya Nietzsche ya. Jadi agama ini saya tambahkan Kristen karena memang kasusnya ini ada di barat ya. Antara agama dengan sains tidak ada kaitan, tidak ada persahabatan, bahkan permusuhan. Keduanya menetap di bintang yang berbeda. Ya. Kita tahu jarak satu bintang dengan bintang yang lain itu jauh gitu. Ya. Kemudian ini tokoh-tokoh dari Posmo juga mengatakan hal yang sama. Ya, makanya sains sekuler itu ya telah melahirkan paham-paham yang liar. Ya. Di sekularisme bahkan ateisme ya, sebetulnya ilmuwan di barat itu rata-rata ateis lah ya, sebagian besar itu ateis ya, kalaupun mereka disebut Kristen ya Kristen KTP lah kalau istilah kita itu ya, Stephen Hawking, Richard Dawkins itu ilmuwan-ilmuwan yang terakhir yang terkenal itu yang banyak digandrungi orang kita ya, siapa, Yuval Noah Harari, bukunya Sapiens, kemudian Prometheus, kemudian apa itu abad 21 apa itu ya, bahkan sekarang yang Sapiens ini bikin komiknya itu sampai 2 jilid ya. Nah di sains sekuler ini tidak ada tempat buat wahyu dan hal-hal yang sifatnya transendental, hanya rasio dan empiris yang diterima, di luar itu enggak ya, sesuatu yang sifatnya keyakinan enggak bisa ya, yang sumbernya dari kitab suci enggak bisa ya. Makanya manusia asal manusia itu dari Nabi Adam ditolak oleh mereka. Kenapa? Nggak masuk ke rasio, nggak masuk ke empiris. Ya. Maka mereka mencari asal-usul manusia itu ya dari tulang belulang, dari fosil-fosil. Ya. Padahal, nah ini berbedanya antara konsep manusia antara Islam dan Barat, ya di antaranya ini. Kalau dalam Islam yang namanya manusia itu yang utama, yang mulia adalah akalnya.
jiwanya, ya bukan raganya. Makanya mencari sumbernya adalah sumber yang berkaitan dengan jiwa, yaitu kitab suci. Sementara di Barat yang lebih mengemukakan atau bahkan mengesampingkan jiwa, tapi lebih mendahulukan raga, maka yang dicari ya hal-hal yang sifatnya fisik. Sehingga ini banyak menimbulkan kekacauan bagi dunia ya, di antaranya ini ya ada beberapa hal yang biasanya saya sampaikan juga bahwa di Barat ini ya sebuah drama yang tragis ya. Peradaban ini penuh kontradiksi, memberi sumbangan yang besar ya bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kita saksikan sekarang ya. Kita memang akui bahwa peradaban Barat ini banyak menyumbang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita juga merasakan ya, termasuk ini sekarang kita bisa berzoom ria ini kan karena teknologi yang mereka ciptakan yang membuat berbagai macam kemudahan fasilitas hidup, tapi di sisi lain peradaban ini memberi kontribusi yang tidak kecil pada penghancuran alam semesta. Ya, ini yang ngomong nih Marvin Perry ini sejarawan dari Barat ya. Bukunya Western Civilization sudah diterjemahkan 2 jilid ya dalam bahasa Indonesia. Ya, ini juga ada Jeremy Isaac dan Taylor Downing. Ini bukunya berjudul Cold War, ya, Perang Dingin. Yang dia sebutkan data-datanya ini adalah antara 45 sampai 96 ini diperkirakan ada 8 triliun US dollar biaya yang dikeluarkan untuk persenjataan di seluruh dunia dengan bomnya itu 18 megaton ya. Sementara dalam Perang Dunia Kedua hanya ya 6 megaton yang apa namanya menghancurkan Hiroshima, Nagasaki dan beberapa tempat yang lain itu sebegitu hebatnya itu hanya ya 6 megaton. Belum lagi percobaan-percobaan itu ya. Saya kemarin baru lihat film Oppenheimer ya yang menciptakan bom atom itu. Ini apa namanya? Hanya sedikit ya pada waktu itu. Tapi sekarang ini luar biasa. Ini catatan ini tidak termasuk pada perang-perang setelah Cold War itu perang dingin ya. Lebih besar lagi. Nah, ini ada penyiksaan hewan ya, vivisection or science and investigation into testing drugs and safeguard health ya. Jadi ini penyiksaan atau ini ilmu pengetahuan nih ya. Karena apa? Buat mereka sudah lazim mencobakan sesuatu itu pada tikus putih ya, ada obat baru nih ya. Dicobakan ke tikus mati ya, tikusnya gitu kan kayak itu tersiksa dia. Ya, terus mati ya. Kita dulu juga ada praktikum pakai kodok itu ya. Kita kasih formalin ya, terus kita bedah-bedah gitu ya. Kadang-kadang formalinnya belum berfungsi ya, belum membius dia ya. Kita sudah potong-potong sehingga dia lari-lari itu dengan bagian tubuhnya pada keluar-keluarnya. Ini tidak berkemanusiaan. Ya, belum lagi ya ini daftarnya panjang lah ya tentang limbah, tentang pestisida, pokoknya yang merusak ini ya. Ya ini ya baru sekarang ini ya, baru dilakukan oleh peradaban barat. Hanya ini bahayanya kalau kita ya mempelajari ilmu sehingga menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, kalau nilai-nilai ilmu itu yang berkaitan dengan ilmu dengan ketuhanan, dengan agama itu dihilangkan ya jadinya seperti ini. Ya, bagaimana ilmu pengetahuan itu dipakai untuk menyiksa tahanan ya. Ini teknologi menyiksa tahanan itu ya apalagi kalau sekarang kita lihat di film-film itu udah sering itu ya diperlihatkan bagaimana menyiksa tahanan dan yang jadiin kelinci percobaan siapa? Orang-orang Islam ketika mereka ditahan di Abu Ghraib di mana tuh yang di Afghanistan atau di Irak ya dengan berbagai macam kreativitas mereka ya. Kalau di kita kan untuk supaya ngaku itu kan paling disulut rokok aja ya atau kakinya diinjek gitu. Tapi kalau mereka ya dengan menyayat sedikit aja di bagian tertentu dalam tubuh, wah udah teriak-teriak dan akhirnya ngaku gitu ya. Sakitnya luar biasa. Ya, dikasih apa ini namanya? Waterboarding ya. Siram air. Kemudian dikasih apa namanya? Musik yang sangat keras gitu kan sehingga dia menjadi stres atau gila. Nah, ini yang seperti ini yang membuat siapa kalau bukan orang yang pintar gitu ya, orang yang berilmu.
Ya, jadi ketika ilmu itu kehilangan nilai ya seperti ini. Ini yang menyebutkan The Journal of American Medical Association ya, bukan kita ngarang-ngarang bukan ya. Ini juga ya buku ini sudah diterjemahkan ya, buku Suppressed Invention and Other Discoveries, bahwa banyak penelitian apa namanya zat-zat yang dikeluarkan ya dengan berbagai macam dalih ya, akhirnya menyebabkan penyakit ya. AIDS, Ebola termasuk kemarin COVID ya. Bahkan diakui ya AstraZeneca itu telah menyebabkan beberapa dampak yang negatif. Nah, ini ya. Adanya paham-paham sekuler yang masuk kepada ilmu pengetahuan membuat kerusakan mental. Ya, kira-kira orang yang korupsi sampai 271 triliun itu, yang itu kalau dibagi berapa turunan itu ya nggak habis-habis itu ya. Itu siapa kalau bukan orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berdasi ya. Koruptor-koruptor itu bagaimana supaya mereka lepas dari jeratan hukum ya, walaupun ada yang terkena juga, itu kan mempunyai pendidikan yang tinggi ya. Ada orang yang pandai menjadi penasihat orang yang jahat ya. Ada orang yang berilmu tapi sombong, congkak dan menolak kebenaran. Ya, bahkan kasus-kasus yang sering muncul di media ya, misalnya sarjana syariah itu menolak syariah. Ya. Harusnya kan logikanya kalau syariah itu berlaku di Indonesia, dia yang paling laku ya, paling dipakai gitu. Tapi karena ada transferan dari foundation luar itu, ya, itu mereka disuruh ngomong, ya, perda syariah itu tidak sesuai dengan jiwa Pancasila misalnya, gitu ya, bikin tulisan, masukin ke jurnal Scopus, ya, yang model-modelnya seperti 5 orang yang kemarin berkunjung ke Israel itulah, ya. Nah, ini karena rusaknya mental akibat ya ilmu yang dipelajari itu ilmu yang ya, tanpa nilai-nilai keislaman dan lain sebagainya. Ya, ini terakhir Profesor Alatas mengatakan bahwa sains Barat, sains sekuler, ya ini sengaja saya nggak ganti karena tulisannya memang seperti ini. Itu bermasalah, ya, sebab dia telah kehilangan tujuan hakiki dari ilmu. Ya, tujuan hakikinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi justru dipakai untuk melawan Tuhan. Ya, akibatnya dia membawa kekacauan dalam kehidupan manusia, bukannya kedamaian dan keadilan. Ilmu yang tampaknya benar, tapi lebih produktif. Ya, ini kalau kalimat yang biasa ini kan tampaknya benar, tapi lebih banyak ke arah kekeliruan. Bukan banyak, tapi produktif. Kenapa? Ya kayak pabrik itu. Ya, jadi sains Barat itu, ya sains sekuler itu selalu memproduksi kekeliruan. Yang disebut kekeliruan itu kekeliruan menurut kacamata kita sebagai seorang Muslim ya. Tapi buat mereka mungkin manfaatnya banyak, ya, membuat minuman keras yang bisa membuat orang fly ya, harganya sampai satu botol itu ya 30-40 juta gitu kan. Saya juga nggak habis pikir ya, ada minuman satu botol segitu harganya 20 juta gitu kan. Ilmu yang buat pertama kali dalam sejarah membawa kekacaubalauan pada isi alam semesta ini. Ya, jadi dunia ini apa namanya baru merasakan suatu bencana dengan adanya sains sekuler ini. Ya, ingat ya, memang kita akui bahwa sains Barat modern banyak manfaatnya, tapi kerugiannya itu lebih banyak. Ya, selain merusak alam, itu merusak mental orang Islam, menjauhkan keimanan orang Islam itu dari Tuhannya, dari agamanya. Ya, bahkan disertasinya Ustadz Nasruddin Syarif itu ya dia berkesimpulan bahwa semakin banyak orang mempelajari sains Barat modern, ya semakin jauh dia dari Tuhan. Ya, Bapak itu Pak Adian kan belajar di IPB ya Pak ya, sains sekuler juga kan itu kedokteran hewan gitu ya. Ini kalau pandangan saya ya, beliau menjadi ustadz, menjadi ketua Dewan Dakwah ini bukan karena dari IPB-nya ya, bukan karena kedokteran hewannya, tapi karena beliau pada waktu kuliah dulu banyak ngaji ya, banyak ketemu dengan ustadz-ustadz ya, ketemu Pak Nasir, ketemu Mama Istikhori, Abdullah bin Nuh, kemudian Pak Soleh Iskandar, Pak Kiai Didin, ya itu guru-gurunya yang membawa dia untuk dekat dengan agama gitu ya. Dan saya selalu berpendapat kalau misalnya Pak Habibie ya, Pak Habibie itu ya kita anggap dia Islamnya bagus lah. Pak Habibie itu
Islamnya bagus bukan karena dia belajar di Jerman, ya, karena dari kecil orang tuanya sudah mendidik dia dengan agama yang baik. Maka terakhir untuk itu sains barat modern atau sains yang sekuler itu harus diislamisasi. Wallahu alam bisawab. Moga-moga yang ya cepat-cepat seperti ini ya bisa ditangkap dan bisa menjadi bahan renungan. Ya, syukur-syukur bisa kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Mukmin. Ya, mangga silakan kalau mau diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz Budi yang sudah memparkan materi kesempatan malam hari ini. Cukup banyak mungkin yang bisa kita dapatkan dari pemaparan beliau terkait dengan sains Islam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita cerna. Namun untuk memperdalam materi yang beliau sampaikan masih ada waktu kurang lebih 35 menit. Ya. 35 menit sampai pukul 10. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dan di kolom chat sudah ada yang bertanya, Ustadz, apa kira-kira yang bisa dijadikan pemicu agar peradaban Islam kembali berjaya? Dan kira-kira berapa lama peradaban Islam bisa berjaya kembali? Nah, silakan Ini Ustadz, bisa dijawab satu-satu terlebih ya? dahulu. Satu-satu ya? Baik, silakan Oke. Ustadz. Bentar ya, saya minum dulu ya. Nanti selanjutnya ada yang bertanya langsung, Ustadz Tauhid Hidayat setelah ini, silakan. Ya baik, kalau bisa yang diutamakan yang raise hand di sini ya, Oke. untuk menunjukkan kalau Anda serius gitu. Jadi teman-teman, maaf kalau yang nanya di chat bukan berarti nggak serius ya. Ini sekedar untuk diutamakan saja yang hadir. Baik. Baik teman-teman ya, ciri-ciri ilmu itu sudah menjadi budaya bagi masyarakat ya. Ada 3 kalau menurut Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud ya. Pertama, semua masyarakat itu berinteraksi baik langsung maupun tidak langsung dengan ilmu. Semua anggota masyarakat ya, istilah kita itu terpapar dengan ilmu baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, setiap keputusan yang di masyarakat itu diambil dengan landasan atau dasar ilmu. Ya, jadi kalau memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan udah kita ini aja voting ya. Ya harus dibahas dulu secara keilmuannya seperti apa. Kemudian yang ketiga kata Prof Wan masyarakat mempunyai budaya ilmu jika banyak dilakukan penghargaan atau apresiasi terhadap para ilmuwan. Ya, contohnya reward atau award ya yang dilakukan ya sebagaimana di barat ya. Di barat itu kan ada Nobel Prize ya, hadiah Nobel yang diberikan kepada para ilmuwan yang bergengsi gitu ya. Nah, itu menurut Prof Van Daud ya. Kalau menurut Profesor siapa namanya ini? Ada bukunya ini. Prof Mulyadi ya, Prof Mulyadi Kartanegara. Dia mengatakan kemajuan peradaban Islam yang tinggi dengan ilmu pengetahuan pada waktu itu ada 3 juga ya. Yang pertama adalah landasan agama. Jadi umat Islam pada waktu itu maju ilmu pengetahuannya karena mereka menggali agamanya. Karena penasaran dengan apa yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, maka mereka menggali, gitu ya, ingin menemukan jejak-jejak Tuhan di dalam alam semesta itu. Ya, seperti ini sedikit saya cerita Kiai siapa? Marzuki ya, yang Jawa Timur itu ya, Mas Marzuki Mustamar. Beliau cerita kalau anaknya seorang dokter, sama teman-temannya meneliti tentang hadis idza balagol ma kullataini ya lam yanjus gitu ya kalau nggak salah ya. Ini tolong di koreksi kalau salah matannya ya, atau lam yahmilil khobas ya, tidak mengandung kotoran ya. Jadi jika air itu melebihi 2 kulah ya atau mencapai 2 kulah maka dia tidak najis.
atau tidak mengandung kotoran. Ya, 2 kulah ini bukan 2 kulah kamar mandi ya. 2 kulah itu kira-kira 270 liter. Ya, atau kalau volumenya itu 60 kali 60 kali 60 ya, 60 panjang, 60 lebar kali 60 tinggi. Ya. Nah, kalau air itu lebih dari itu, maka dia tidak termasuk najis kata Nabi ya dalam hadis diriwayatkan oleh empat imam hadis sahih. Nah, diteliti oleh putrinya Kiai Marzuki ini dengan cara dia 1 ember berarti kurang dari 2 kula ya. Jadi dikasih air kencing 1 tetes saja, ya. Kemudian diaduk ya, dan kemudian diambil sampelnya, dilihat di laboratorium, diberikan cairan untuk memisahkan ya, bahkan sampai difermentasi juga. Maka di situ terlihat ada zat yang tidak memisah. Ya. Artinya kotoran itu masih ada. Ya. Kemudian dia lakukan hal yang sama untuk air yang lebih dari 2 kolah. Ya, jadi air yang lebih dari 2 kolah dikasih setetes air kencing, ya diaduk gitu, kemudian diambil sampelnya, diteliti, diberikan cairan untuk memisahkan zat-zat yang ada di situ, itu tidak terjadi pemisahan alias murni H2O, murni air, gitu ya. Nah, ini diantara yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan, ya alhamdulillah sekarang ada dan ini mesti diperbanyak ya. Nah, ulama-ulama atau saintis kita dulu seperti itu, ingin membuktikan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis begitu. Yang kedua adalah apresiasi masyarakat. Ya, masyarakat kalau sudah mengapresiasi ilmu dengan baik ya, maka peradaban ilmu yang tadi kita sampaikan itu pasti akan terwujud. Ya, saya selalu membandingkan begini. Ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi diangkat sebagai qadhi di kota Herat ya. Herat ini adanya di Afghanistan sekarang ya. Jadi dia di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Al-Ghazni. Nah, dia diangkat untuk menjadi qadhi di situ. Nah, datanglah Imam Fakhruddin Ar-Razi ke kota itu ya, ketika memasuki kota itu sepanjang jalan dia disambut oleh masyarakat ya, para prajurit di pinggir jalan dengan senjatanya menyambut lah ya, masyarakat mengelulukan di sepanjang jalan ketika imam itu masuk ke kota. Jadi saya membayangkan zaman sekarang juga ada seperti itu. Tapi yang dielulukan bukan ulama, bukan saintis ya, tapi pemain bola ya. Jadi kalau kemarin misalnya Madrid gitu ya, Real Madrid menjuarai Piala Champion ya, ketika pulang ya di kota Madrid diarak dengan bus yang atapnya terbuka itu ya, semua masyarakat keluar untuk menyambut memberikan penghargaan kepada tim sepak bola mereka. Nah, di zaman abad pertengahan di dunia Islam yang digituin itu ulama. Artinya masyarakat sangat mengapresiasi kehadiran ulama, senang gitu kan. Bahkan diceritakan banyak tempat diskusi-diskusi agama. Yang paling banyak adalah di toko buku. Ya, jadi toko buku itu rata-rata punya balkon ya. Kemudian mereka memanggil ulama untuk berdiskusi di situ, dan di bawah balkon itu banyak masyarakat yang menikmati untuk mendengarkan, menyaksikan dialognya para ulama itu, diskusinya, debatnya gitu ya. Jadi masyarakat senang gitu kan dengan debat ilmu ya, bukan debat yang ada di TV One atau Metro TV atau apa yang debat-debat nggak karuan gitu ya. Jadi debat tentang ilmu, tentang fikih, ini halal atau haram dan sebagainya, bagaimana kekuatan dalilnya, itu semua dipaparkan oleh ulama dan masyarakatnya senang melihat ya. Dan yang ketiga tidak kalah penting adalah namanya patronasi penguasa, yaitu bagaimana penguasa itu mendukung dan mensupport ilmu pengetahuan ya, kasih dana yang banyak, guru-guru, ulama, dosen gajinya gede-gede ya. Nanti kapan-kapan kita bahas berapa sih gaji guru pada waktu itu gitu ya, dibandingkan dengan sekarang ya, tentu bumi dan langit gitu. Nah, itu diantaranya itu. Ya gitu ya Mas, siapa tadi bertanya, kalau kita mau paling tidak 3 itu saja ya, kita contoh ya, insya Allah peradaban ilmu yang kita dambakan
akan balik lagi. Gitu. Tapi kalau ngelihat sekarang kayaknya masih jauh ya. Apalagi penguasa kita sukanya nggak seperti itu. Masyarakat kita sukanya, ya masyarakat kita itu bisa kita lihat dari media sosial itu. Ya, kalau ada orang pamer kekayaan, mereka suka ya. Ada beli mobil baru artis ini ya selebgram ini baru beli membangun rumah sekian waduh berapa gitu ya. Jadi bukan berapa kitab yang dia miliki ya, berapa kehafalannya dan sebagainya. Nah, artinya apa? Ya masih jauh lah ya. Moga-moga generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya insya Allah itu akan terjadi. Saya yakin ya, suatu saat. Wallahu alam. Monggo, yang lain Baik, gimana? selanjutnya sudah ada yang raise hand, ada Bapak Tauhid Hidayat, silakan. Jika ingin bertanya langsung kepada pembicara. Kalau belum ya dibacakan aja yang tadi boleh. Yang mana? Baik, selanjutnya yang ingin bertanya langsung kembali, ada Bapak Hari Setiawan, masih tersambung. Mungkin dibacakan dulu Mas supaya nggak ini Ustaz, supaya hemat waktu. Baik, Tadi jika belum, ada yang bertanya kembali, jenis ilmu sains apa yang termasuk fardu ain? Itu yang pertama Ustaz, dari Yuman, kemudian dari Sofian ada pertanyaan, apakah ada solusi ketika menggunakan binatang dalam dunia kedokteran? Baik, silakan Ustaz untuk Assalamualaikum pertanyaan. Ustaz. salam Ini dari ya. Tohir. Oke Pak Tahir, saya Oh, baik. mohon tunggu sebentar ya karena sudah dibacakan Ustaz Mukmin Baik. yang Afwan dua ini tadi ini. di unmute jadi kita nggak ini. Afwan kalau Oke, misalnya kameranya di ini off ya karena ya. sedang ada di perjalanan ini. Ya, sebentar ya Pak Tahir ya, saya jawab dulu ini Silakan, silakan Ustaz. Silakan Ustaz. sebelum lupa. Tafadhol. Eh, Silakan Ustaz. Saya unmute lagi ya. ya, yang pertama kan tentang fardu ain ya. Ya, jenis ilmu sains apa yang termasuk fardu ain? Oh ya, jadi tadi kalau kita bilang ilmu ini kan kalau kita ngomong sekarang kan ada ilmu agama, ilmu umum ya. Memang tidak semua ilmu, kadang-kadang orang bilang ilmu agama itu fardhu ain, ya ilmu umum itu fardhu kifayah. Ya nggak seperti itu juga ya. Ada ilmu agama yang fardhu kifayah juga ada ya. Misalnya apa namanya? Buat yang remaja atau anak-anak mempelajari munakahat kan belum gitu ya. Terus banyaklah yang ketika orang itu belum apa namanya diwajibkan untuk mempelajari itu yaitu fardu kifayah. Nah, kebalikannya ada ilmu pengetahuan yang fardu ain ya. Ya itu juga nggak sedikit juga misalnya contohnya yang paling gampang ya yang sering disebut di dalam kitab-kitab fikih adalah seorang nelayan wajib mempelajari ilmu astronomi ya karena apa dia kan melaut tuh ya membawa kapalnya ke laut sampai di tengah laut dia harus tahu posisi bintang bulan ya untuk supaya nanti bisa kembali gitu kalau tidak kesasar ya kesasar mungkin dia bisa tenggelam ya makanya di situ dalilnya ya wala tulku biaidikum ila tahlil janganlah kalian menjerumuskan diri di dalam kehancuran makanya supaya nggak hancur dia harus belajar astronomi ya itu salah satu contoh ilmu umum atau sains yang menjadi fardu ain ya dan banyak contoh lagi silahkan disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing itu bagi seorang ayah ya seorang yang mempunyai kewajiban untuk dia mencari nafkah bagi keluarganya. Begitu ya. Terus yang kedua apa tadi yang dibacakan? Apakah ada solusi ketika menggunakan binatang dalam Oh, dunia iya, kedokteran? iya. Itu Dokter Adi Setia itu menulis panjang lebar itu ya tentang solusi tidak menggunakan hewan ya. Misalnya dengan cara pemberian dosis yang ringan sekali kepada pasien ya yang efeknya itu sedikit demi sedikit nanti ketika ada efek baru dihentikan ya tapi itu sangat teknis ya tapi silahkan ya itu bukunya atau papernya bisa di-download di internet judulnya The Three Meanings ya The Three Meanings of Islamic Science ya
Itu apa namanya, jurnal Science and Islam kalau nggak salah ya di sini ya. Nanti saya juga belum cek, tapi saya bacanya dari beliau. Ya, itu silakan nanti dibaca. Oke, baik ya, silakan Pak Thohir. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan kasir. Nah, Baik, terima kasih atas ilmunya, Dr. Budi yang telah memaparkan tentang saintis ilmuwan atau keislaman ya, insya Allah. Yang saya mau tanyakan sama tadi itu tentang pemakaian binatang kepada ketika kita mengadakan tes suatu obat misalnya gitu ya. Kalau misal di farmasi yang pernah saya tahu karena saya juga kebetulan pernah kuliah di teknik mesin tapi tetangganya orang farmasi gitu kan. Nah itu teman-teman kami menggunakan mencit yang tadi kemarin itu apa tikus putih ya kalau nggak salah itu. Ya, ya. Nah itu mereka gunakan untuk sebagai percobaan misalnya dimasukkan virus kayak macam E. coli. Tapi dia juga mencoba untuk percobaan misalnya dia menggunakan daun jambu untuk pencegahannya atau untuk menetralisirnya. Itu yang satu. Apakah boleh seperti itu? Apa ada alternatif lain misalnya? Tadi sudah disebutkan sebenarnya sama Ustadz gitu ya, bahwa ada tadi diberikan dosis sedikit gitu kan tadi ada. Tapi ada juga dokter yang melakukan testimoni kepada misalnya dari 100 orang ternyata obat itu berlaku, alhamdulillah bisa berlaku kepada 90 orang sembuh gitu. Ada gitu. Apakah itu termasuk alternatif seperti itu, Ustaz? Mungkin pertanyaan saya seperti itu saja, Ustaz. Terima Ya. kasih, Ustaz, atas jawabannya. Jazakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mirip ya Pak Thohir ya. Nah, sebetulnya begini, inilah tugas para ilmuwan kita untuk melakukan islamisasi metode, ya, islamisasi metodologi. Jadi tidak kontennya saja, tapi metodenya. Di antaranya adalah tadi, kalau ini termasuk vivisection ya, sebetulnya kan misalnya kita ya nggak lagi meneliti membunuh hewan itu boleh nggak gitu? Ada tikus atau tadi ya kita injek gitu kan, ya. Ada kucing kita tendang sampai mati kan nggak boleh juga ya. Ya, jadi dalam hadis kan juga misalnya ya dalam agama kita kecuali untuk penelitian kan nggak ada gitu ya. Nah, walau alam ya mestinya ulama-ulama tidak ada fatwa yang membenarkan itu ya. Ya, tapi ini harusnya memang dunia apa namanya ilmu pengetahuan ini kan kadang-kadang jauh lebih maju daripada apa namanya fatwanya gitu ya. Jadi ini tugas kita ya, tugas terutama antum-antum yang sehari-hari berkutat di situ ya. Mari kita koreksi lagi, benar nggak ini sesuai dengan Islam atau tidak dan sebagainya ya. Kemudian cari solusinya ya. Tapi yang tadi yang mencit itu ya, yang tikus percobaan ya, ya sebetulnya tikus atau kelinci itu ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari kan sering diomongin kelinci percobaan ya, tapi para ahli tidak pernah pakai kelinci sebenarnya, pakai tikus atau monyet gitu. Nah itu bisa diganti dengan tadi ya pemberian dosis yang dengan sedikit demi sedikit ya, ketika ada efek negatif bisa langsung dihentikan ya, ketika efeknya positif bisa langsung. Walau alam itu sangat teknis dan saya tidak berkapasitas untuk menjawab gitu karena Pak Budi lulusan mana sih kalau ngomong gitu. Saya hanya membaca dari Dr. Adistia saja ya di buku Islamic Science, dan untuk mendalaminya silakan ya antum download ya The Three Meanings of Islamic Science ya. Yang ketiga itu ya diantaranya menjawab tentang itu ya Pak Thohir dan teman-teman yang lain. Silakan kalau mau dilanjut. Pertanyaan di chat ini yang mana yang pertanyaan, yang mana yang terima kasih soalnya. Masih di mute Ustaz Mumin. Oh ya maaf, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Naf'an Abu Mansur. Dari titik mana kita bisa mulai melakukan islamisasi ilmu sekuler yang saat ini sudah mendominasi di sekolah-sekolah? Yang kedua, dari Hidayati Rusdi, saat ini banyak buku-buku yang ditulis oleh orang Barat, bahkan ada yang menulis sejarah Nabi.
Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui apakah penulisnya seorang orientalis atau non-muslim? Dua pertanyaan itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, dari titik mana ya? Jadi untuk bisa melakukan islamisasi ilmu pengetahuan sekuler itu, bukan Anda, kita semua harus mempunyai dua kompetensi. Yang pertama adalah mempunyai kompetensi tentang agama Islam itu sendiri, ya, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, ya, fikih Islam. Di Rosa Islamnya itu kita paham, ya, kita tahu tafsir, tahu hadis, tahu Al-Quran, ya, tahu bahasa Arab, tahu usul fikih, tahu apa namanya ulumul Quran dan sebagainya. Itu syarat pertama supaya kita bisa menilai segala sesuatu itu berdasarkan dari Islamic worldview tadi, ya, dari ilmu-ilmu Islam. Makanya dalam pendidikan Islam itu pertama kali yang harus diajarkan adalah fardhu ain, ya, mulai dari toharoh dan sebagainya sampai nanti muamalah itu dikuasai, barulah kemudian kita belajar sains, harusnya seperti itu, ya. Nah, syarat kedua adalah selain mengetahui memahami tentang khasanah keilmuan dalam Islam, yang kedua harus mengetahui peradaban Barat, harus mengetahui nilai-nilai sekularisme, ya, mengetahui tentang peradaban Barat itu sendiri. Nah, dari situlah kita baru bisa memutuskan, ya, ini mana yang tidak sesuai dengan apa namanya worldview of Islam, mana yang enggak gitu. Dan ini membutuhkan satu orang yang mempunyai dua kompetensi ini, ya, bukan masih terpisah, ya. Saya ingat ketika MUI memutuskan hukum tentang kepiting, ya, kepiting. Saya dulu waktu kecil kepiting itu menganggap kepiting itu haram, ya, karena hidup di dua alam. Katanya ada satu jenis namanya rajungan, ya, rajungan itu boleh gitu, ya. Kalau kepiting nggak boleh. Saya sendiri nggak tahu itu bedanya di mana. Tapi tahun berapa, ya, tahun 80-an atau 90-an, ya, MUI memanggil pakar perikanan dari IPB, ya, dipanggillah, ya, untuk menceritakan apa sih sebetulnya binatang yang namanya kepiting ini, ya. Kemudian dijelaskan oleh pakar ini, ya, bahwa jenis kepiting itu sangat banyak di dunia ini, dan yang hidup di Indonesia ini hanya 4 jenis saja, dan 4-empatnya adalah binatang air, gitu, ya. Nah, terus digalilah kenapa bisa lama di darat, ya, itu bernafas dengan insang, tapi di bawah insang itu ada satu tempat yang dia bisa menyimpan air, sehingga dengan kondisi seperti itu dia bisa 3-4 hari berada di daratan, dan akhirnya MUI memutuskan untuk yang namanya binatang kepiting hukumnya halal karena termasuk binatang air, gitu kan. Nah, tapi yang stressingnya bukan halal haramnya, ya, tapi di sini antara saintis dengan ulama, antara ilmuwan dengan ulama ini masih terpisah, gitu, ya, nggak seperti ulama-ulama kita zaman dahulu, ya, yang menyatu antara kompetensi dirinya antara orang yang memahami hukum Islam dengan memahami sains, gitu. Nah, jadi dimulai dari situ, ya, makanya kalau kita hanya setengah-tengah susah, gitu, ya. Makanya pelajari kedua hal itu, ya, pelajari kompetensi di bidang agama, kompetensi di bidang sains, ya. Kalau sekarang nggak bisa, didik anak-anak kita untuk menguasai keduanya, ya. Insya Allah akan menuju kepada islamisasi ilmu. Kemudian, nah, untuk mengetahui buku-buku itu memang nggak gampang, ya. Kita harus banyak baca juga komentar dari orang-orang Islam, ya. Ada juga orang orientalis yang menulis dengan apa namanya, ya, fair, gitu, ya, objektif. Meskipun kita harus waspada, ya. Misalnya sejarah Islam yang terkenal itu siapa namanya, Philips Kahiti, ya, di History of Arabs, ya. Jadi dia banyak mengutip sumber-sumber Islam, tapi ya tetap kita harus waspada. Nah, kalau memang sekarang ya agak susah, ya, apalagi banyak orang belajar Islam di Barat, gitu.
Ya, kita belajar toharoh, belajar istinja pada orang yang kalau kencing nggak istinja gitu ya kan. Nah, ini yang kenyataannya seperti itu ya. Dosen-dosen kita dikirim untuk belajar Islamic Study di Barat gitu, di Leiden, di Sorbonne, di Harvard, di Cambridge, di mana lagi itu Oxford. Ya, itu yang notabene dosen-dosennya yang ngajarin Islam ya orang Yahudi, orang Kristen gitu kan. Ya, bahkan ateis ya, rata-rata sih ateis mereka. Kita belajar Islam ke sana. Ya, itulah cerminan kita. PhD yang hebat-hebat itu ya, lulusan luar negeri itu. Ya, tapi bidangnya studi Islam ya kan. Ya, PhD di bidang biokimia molekuler misalnya gitu ya. Di bidang geotermal dan sebagainya itu PhD-nya ya oke lah gitu ya. Tapi kalau PhD di bidang Islamic Studies ya di Barat gitu, nah itu perlu ditanya dulu. Gitu ya. Ini masih ada waktu sedikit lagi, boleh? Baik, ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Adakah rekomendasi buku ensiklopedia Sains Islam untuk peserta didik dan buku Sains Islam untuk panduan guru, termasuk rekomendasi fikih kontemporer tentang sains terbaru? Waduh, ini sebetulnya begini ya teman-teman, ini biasanya kalau kita menjelaskan tentang Islamisasi ilmu begitu ya, ditanya bukunya gitu. Ya buku insya Allah ya ada dan sedang disusun juga. Tapi yang penting orangnya dulu, ya. Karena Islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah Islamisasi orang, ya, Islamisasi manusia, bukan Islamisasi buku. Ya buku kita Islamisasi juga, ya. Tapi kalau kita pikiran kita itu sudah Islamisasi ya, ya sainsnya udah kita Islamisasi karena tadi sains itu adalah sesuatu yang ada di diri saintis ya. Maka nggak ada kurikulum nggak apa-apa, nggak ada buku nggak ada apa-apa, nggak apa-apa ya, dari pikirannya itu dia langsung mengajarkan ya gitu ya. Ya walaupun kalau ada buku bagus gitu. Nah, ada beberapa buku misalnya untuk sains Islam ya, itu sekarang kan lebih dikenal dengan istilah i'jazul ilmi ya, apa namanya, mukjizat ilmiah ya di dalam Al-Qur'an itu. Nah, itu sudah banyak buku-buku itu ya, ada kebetulan saya nggak punya ya. Itu ada 10 jilid ya, ada yang buku satu tentang misalnya tentang embriologi, tentang astronomi, tentang angka-angka atau matematika ya, tentang macam-macam lah. Itu ada 10 jilid ya. Silakan Anda cari ya, harganya 3,4 juta. Bagus itu, tebal ya, namanya ensiklopedia. Full color ya, kertasnya art paper. Nah, itu di antara orang bicara tentang sains dikaitkan dengan temuan sains dikaitkan dengan Al-Qur'an ya. Apa namanya? Tapi itu sebagian kecil saja ya. Di antara Islamisasi ilmu adalah bagaimana keterkaitan Al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan ya. Nanti ada dengan sejarah Islam, dengan tokoh-tokohnya yang dikemukakan gitu ya. Nah, itu saya sih dua ini sendiri nih, dua rak sendiri ya. Kalau mau cari bukunya ya silakan di sini ya. Terus satu lagi tadi apa, Sat? Tadi tentang adakah rekomendasi fikih kontemporer tentang Oh sains ya, baru? fikih kontemporer ya. Saya kurang paham itu ya. Yang suka eh, menjelaskan tentang fikih kontemporer dalam arti misalnya dalam dunia kedokteran gitu ya. Banyak itu ya, banyak kedokteran, dunia teknologi itu mungkin Anda yang kenal ya, Ustadz Muhammad Siddiq Al-Jawi, ya itu kawan saya satu kampung tuh ya. Ya itu ada kajiannya itu, ya, terutama untuk fikih kedokteran dan fikih transaksi-transaksi ekonomi yang terbaru lah, yang mutakhir gitu ya. Tapi bukunya apa, wallahu alam ya. Ada sih saya kedokteran ini saya punya ya, entah di mana ya. Untuk kedokteran aja tapi
Yang lain-lain wallahu alam ya. Fatwa MUI juga beberapa ada ya, itu kalau antum melihat itu ada buku tebal, ada dua yang warna biru sama warna hijau ya, bukunya mungkin lebih dari 1000 halaman itu. Itu kumpulan fatwa MUI ya, ada di bagian terakhir itu tentang ilmu pengetahuan, apa namanya, kehidupan sehari-hari gitu ya. Gitu Mas. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ini terakhir lah ya. Udah capek Yang juga. terakhir dari Muhammad Zidan, sebagai seorang praktisi teknik, bagaimana cara kita menyikapi penelitian sains yang berorientasi pada materi atau profit? Apakah harus tetap idealis atau perlu realistis juga, Ustaz? Ya, ya itu tadi ya. Kita ini sudah terkooptasi dengan pendidikan yang mengarahkan kita kepada dunia materi gitu ya. Ya mungkin begini ya, ini saran saya pribadi karena sifatnya personal ya, personal. Intinya kan kita bukannya tidak boleh melakukan hal-hal itu ya. Tapi yang dilarang adalah menjadikan itu sebagai tujuan utama. Ya. Ya, saya sering ngasih contoh, boleh nggak sih kita punya BMW, mobil BMW maksudnya ya, becak merah warnanya gitu. Atau Mercy seri S gitu. Boleh nggak gitu kan? Ya jawabnya boleh ya, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Misalnya kita bekerja, kita banting tulang supaya saya bisa kebeli Mercy seri S. Nah, gitu itu ya nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kita misalnya mengajar, kalau kita berdagang ya sesuai dengan tuntunan syariah, tujuannya untuk membantu orang. Kemudian Allah kasih rezeki kita uang yang banyak sehingga kita bisa membeli Mercedes seri S gitu kan. Ya itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, kembali ke masalah itu ya, silakan Anda eh, silakan Anda menata niat ya bahwa melakukan penelitian di bidang sains, teknik segala macam untuk ya kebaikan orang banyak ya. Kalau saya ciptakan ini, insya Allah banyak orang memanfaatkannya ya. Nah, akan tetapi kemudian kalau mendatangkan banyak uang ya itu rezeki Anda. Asal ini supaya goal itu nanti jadi ini kalau kita produksi sekian kali sekian jadi untung sekian gitu kan. Jadi Anda apa namanya ya, luruskan niatnya bahwa alat atau teknologi yang Anda produksi itu membawa manfaat gitu bagi orang banyak. Nah, insya Allah rezekinya juga akan ngikut ya. Tinggal nge-switch aja bahwa yang sifatnya material itu jangan dijadikan sebagai tujuan utama ya, tujuan ke-23 lah misalnya gitu ya. Tujuan satunya adalah membantu orang banyak ya, berkiprah untuk pengabdian ya, menyenangkan orang tua misalnya gitu kan. Membuat bangga keluarga itu boleh itu urutan ke 7 atau ke-8 gitu ya. Nah, tapi yang sifatnya material yang bisa membuat kita lalai, bisa membuat kita terjerumus dalam kesombongan, dalam ketaburan, nah itu taruh di yang nomor sekian. Ya, wallahu alam ya. Ini pas kurang berapa menit ya supaya kita bisa menutupnya pas jam 10 ya. Terima kasih teman-teman, ini luar biasa. Mohon maaf banyak yang belum dijawab ya. Ini mungkin kapan-kapan kalau Pak Adian berkenan untuk melanjutkan yang ini ya kita bisa lanjutkan ya. Tapi kalau tidak ada, ini boleh saya iklan sedikit ya, Pak Ustadz Mukmin ya. Itu adakan seri kuliah ya, seri kuliah kalau nggak salah yang pertama itu nanti sejarah sains Islam dulu ya, baru nanti masuk ke Islamisasi. Jadi kalau nggak salah dimulai tanggal 10 Agustus ya, jadi masih ada waktu ya. Itu satu seri kuliah itu 10 kali pertemuan ya, tapi berbayar ya, karena memang ini kayak kuliah begitu, kayak kuliah nanti ada tugasnya juga, ada sertifikatnya begitu ya. Silakan kalau ingin mendalami daftar ke INSIS ya, ada Ustadz Samun yang bertanggung jawab di situ. Itu aja, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau belum bisa memuaskan teman-teman semua. Mari kita sama-sama
meraih keberkahan ya dengan mempelajari sains yang Islami ya, dan mari kita coba jauhkan dengan sains sekuler yang sekarang ini banyak menggerogoti atau bahkan mungkin kita pelajari juga ya, anak-anak kita pelajari juga ya, adik-adik kita pelajari ya, yang membahayakan itu ya, supaya kita bisa hidup dengan tenang dan nanti di akhir kita ini kumpulan pahala kita ini menjadi pahala jariah, ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Dr. Insinyur Budi Haryanto yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil keberkahan ilmu dari beliau dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih pula jazakumullah khairan kepada seluruh Bapak Ibu peserta Zoom ngaji pendidikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah mengikuti ngaji pendidikan yang disediakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Baik, waktu sudah pukul 10, kita tutup acara ngaji pendidikan kita. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Sama-sama.